Gue bakal review dengan cara POV ya. Disclaimer ya guys, ini belum sholat Jumat kok nih. Masih sebentar lagi, jadi sebelum sholat Jumat gue mau review dulu, takutnya nanti mobil ini bakal ada yang pakai. Ini adalah XL7 Alpha Hybrid yang varian Alpha yang facelift maksudnya gitu ya. Nah SNK-nya, gue mau spill dulu, SNK-nya sekitar tuh 4.800.000 nih. 4809 untuk ini daerah KTP DKI Jakarta atas nama PT sih. Kuncinya seperti ini, lock, unlock, ini ada aksen biru, ada kunci manualnya juga. Nih kayak gini. Locksnya ada teman-teman kayak gini. Apa yang baru? Ini, grillnya baru. Ini finishingnya juga baru nih. Ini kayak grey, black glossy, kamera 360. Nih black glossy, ada fog lampnya sekarang sudah LED, housingnya tuh vertikal gitu. Dan lampunya sudah dilengkapi dengan, nih kalau tuas lampunya dibikin auto ya. Nih lampunya sudah multi reflector LED, fog lampnya juga, looks dari teman-teman seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalkan mau nanya, mesinnya pakai kode berapa? Masih K15B, tenaganya itu sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Mesinnya seperti apa kita lihat sebentar. Nih tuh, tidak ada perubahan, masih pakai K15B, dapat peredam mesin, air intake juga cukup tinggi, sekitar 70 cm. Dan memang yang bedain Alpha, Beta sama Zeta itu masih belum hybrid, jadi akinya masih murah. Ini akinya masih kayak harganya 4 jutaan gitu. Tapi dia ngenambah akselerasi dikit gitu ya, sehingga BBM-nya juga lumayan cukup irit juga. Cuman dia memang mesinnya nggak pernah bener-bener mati gitu teman-teman. Angkat aja, lepasin. Tuh kayak gini. Layout dari samping nggak gitu banyak kelihatan, yang paling kelihatan adalah velgnya warnanya beda sama ada kamera 360. Nih, profil bayi 195, 60 ring 16. Belakang masih tromol tapi sekarang sudah dilengkapi dengan TPMS. Ada aksen hitam-hitam kayak gini. Nggak banyak beda ya. Terus side skirt ini warnanya agak grey, ada smart entry juga. Ini dibikin black glossy, talang air, spoilernya juga warna hitam. Spoiler lagi, roof rail. Terus dia punya fungsi unik. Kan kunci ya. Tuh, ikut semua, atau kalian bisa yang kunci cuma sini doang tuh juga bisa kayak gitu ya. Ini layout dari baris pertamanya kayak gini. Ini gue tanpa cut loh, gue usahakan. Bukan pintunya tuh gede banget. Ini jok baris ini, nanti gue duduk aja. Nanti aja kita muter, tangki BBM letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 45 liter, tuh masih tromol. Layout dari samping, kacanya dibikin full sampai belakang, spoiler, antenanya sekarang sudah shark fin. Hitam-hitam, lampunya juga sudah hitam-hitam semua. Ini hitam juga, kameranya sekarang satu nggak dua kayak yang lama. Bumper bawahnya tuh black glossy, bumper bawahnya tuh dop, kok black glossy sih, sorry ya, ini warna grey. Terus itu ada muffler letak sebelah kanan, ban serep sama persis dengan keempat ban lainnya, gua kasih lihat ya, sama persis ya. Review kayak gini tuh enak banget loh, cepet teman-teman. Terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Tuh, cukup gede kan? Ini ada kotak obat, segitiga pengaman. Ini tolong ya, kalian beli mobil pasti dapat. Jadi ketika kalian misalkan lagi bannya kempes segala macem, segitiga pengaman taruh. Paling jauh menurut gue minimal 50 meter. Ini ada tempat dongkrak, rapi, kunci-kunci. Ini juga bisa dilipat rata. Tuh, rata kayak gini. Tuh, ya kan? Balikinnya tinggal gini aja. Udah, tutup lagi gini. Tuh, layout dari tambak belakangnya kayak gini. Tuh, kacanya full belakang. Ada adjuster, kita nyalain mesin. Gue pribadi nyalain mesin tuh selalu yang sekali sentuh aja gitu ya. Kalian nggak perlu protes, itu cara gue mengikutin petunjuk dari buku manual. Terus di sini tombol lock, unlock, cuma memang dia belum lagi dengan switching auto lock. Sebagai perbandingan, mobil gue buka tutupnya dari sini tapi sudah lebih dengan switching auto lock, tapi dia nggak ada lock dan unlock. Jadi dia kebalikannya kayak gitu. Dibalik, tapi dia ada speed ini. Terus ada lock dan unlock, tapi dia nggak ada switching auto lock gitu maksud gue. Power window off semua. Terus ini retractable. Ini pengaturan mirror gini ya. Jadi diputar ke kanan.
kacanya. Oke ya, ini yang sebelah kiri kayak gitu. Di sini ada tombol shortcut kamera 360, matiin pakai sensor, matiin idling stop. Ini matiin idling stop, matiin traction control, manual leveling, engine start stop ini. Setirnya dia hanya tilt doang. Belum teleskopik. Ini udah kulit. Ini tombol-tombol cruise control, cancel, tombol bluetooth kalau misalkan mau angkat telepon, mute sama volume kayak gitu. Ini di shape, ini kulit, ini warna grey gitu. Tuas lampunya sudah otomatis, yang kiri wiper. Ini wooden panel. Ini shortcut dari kamera 360-nya, tampilannya maksudnya. Nih, dia lagi konekin sama Apple CarPlay secara wireless. Handphoneku mana tadi? Ini handphone gue secara wireless. Ini lebih baru gitu kan. Ini sekilas mirip kayak punya Fronx juga. Ini ada dilengkapi dengan TPMS. Setelah tadi gue muter tuh ada TPMS-nya gitu teman-teman. Ada pengaturan mobilnya juga tuh. Nih pengaturan mobil. Tuh. Gitu diklik tuh. Door unlock-nya. Driver door only. Nah, nanti gue kasih lihat bedanya apa gitu ya. Nah, nih bahkan dia juga ada arah maps di sini juga ada. AC-nya dia modenya cukup lengkap, atas bawah, defogger depan, defogger belakang, dia ada semua. Ini defogger belakang, defogger depan. Defogger depan itu dipakai pada saat kalau misalkan kalian lagi berembun kacanya itu nyalain defogger depan kayak gitu teman-teman. Dah selebihnya ini aja. AC-nya. Terus ini ada car charger, port type C USB. Tempat cup holder ada blower AC, matic-nya PRN D2L, ini shift lock, harus dibongkar gitu loh, agak ribet sih teman-teman. Kalau mobil gue itu nggak perlu dicongkel, udah ada, ini agak-agak repot sih kalau untuk parkir paralel netral. Transmisinya PRN D2L, ini ada overdrive. Terus ini rem tangan masih tarik manual, konsolnya, ini aja kayak gini layoutnya. Jarak kepala masih ada sekitar 1 jengkal, lampu interior halogen, spion dalam, nggak ada day and night, tapi sekarang dapat DVR, sun visor, yang ada kaca cuma sebelah kiri aja. Udah kayak gitu. Sekarang duduk baris kedua. Nih, baris keduanya, tuh. Nah, cukup lebar. Di sini ada seat back pocket, car charger lagi, blower AC ada lampu interior. Headrest-nya ada 3 teman-teman ya. Sorry, headrest-nya ada 2. Ini ada armrest, ada cantolan baby car seat. Ini gelap banget, gue buka deh. Kalau gelap banget soalnya ya. Nice. Terus masuk ke baris 3 lebih mudah dari sini soalnya. Tuh. Dari sini. Ini juga bisa direbahin kayak gini tuh. Di situ ada kotak obat. Terus ini tempat cup holder, ada car charger juga kayak gini. Nah, duduk ini menurut gue cukup tinggi. Jadi makin ke belakang makin tinggi. Itu keluarnya juga cukup gampang teman-teman. Udah selesai. Sekarang saatnya gue mau sholat Jumat. Nah, jam 11.47 bentar lagi. Kebetulan di sini ada masjidnya. Jadi kalau mau sholat Jumatnya dekat teman-teman. Gue sekarang kasih bonus. Kita test drive sebentar. Mau ngasih lihat rasa berkendaranya seperti apa ya. Overdrive-nya sebenarnya standarnya kan selalu on. Kalau pencet tuh off. Jadi off itu kayak dia ngunci di gigi 3. Ini kan matic-nya sampai 4 percepatan. Jadi kalau overdrive dipencet ini off, itu dia ngunci di 3. Jadi buat lebih responsif aja gitu. Tapi akan menggerung gitu teman-teman. Rasa berkendaranya dia cukup responsif. Cuma memang dia kayak hentakannya ada, tapi itu yang gue suka. Makanya karakternya tuh mirip kayak mobil ras gue sebenarnya gitu. Kalau gue boleh bilang. Tuh, ini salah satu kelebihan dari AT konvensional, yaitu responsif, terus bandel. Responsifnya beda, bukan responsif yang lemot itu enggak. Dia kayak langsung gimana ngejelasinnya ya. Begitu kalian bejek, tuh badan kalian tuh tahu gitu ini bakal melaju lewatin speed trap. Oke, cukup lembut. Tuh ada petanya tuh kayak gitu, remnya juga lembut. Kalian tau gak sih kalau mobil bensin tuh enaknya adalah badan kita tuh terkontrol sama otak, kayak pikiran kita juga tahu. Tapi kalau kalian yang mobil EV itu kadang-kadang tuh badan kita ngeresponnya lambat, itu yang bikin mabok. Nah, yang gue suka dari mobil-mobil bensin tuh kayak gitu, dia gimana ya, masih enak dinaikin tuh, badan kita menyesuaikannya lebih mudah. Nah kalau mobil EV itu kan dia kayak badan kita ngikutinnya kayak lambat, itu yang bikin mabok kadang-kadang gitu sih.
Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga. Gue nanti bakalan lebih sering bikin konten-konten seperti ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya. Nice. Kasih bonus test speaker. You're gonna love it. You know, you gotta see this. Oke, bye-bye.